warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Zapriani dari program studi Tadris Bahasa Inggris ingin menjelaskan tentang sejarah Thariqah yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum apa sih Thariqah itu? Nah, sebelum saya memulai video saya, mari kita simak penjelasan dari Haji Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Apa sih Thariqah itu? Apakah Thariqah itu yang dimaksud bisa jalan di atas air disebut Thariqah? Tidak. Thariqah orang bisa menjalankan ditembak, dibacok, tidak mempan. Itu Thariqah bukan. Bisa ngobatin orang itu namanya Thariqah? Tidak. Bukan itu Thariqah. Thariqah itu thariqatul wusul ila hadratil maqbul. Perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana teman-teman, udah jelas belum penjelasannya? Sebenarnya kalau misalnya kita membahas Thariqah, itu tidak jauh-jauh dari yang namanya tasawuf dan sufisme. Apa sih tasawuf dan sufisme? Tasawuf dan sufisme adalah cabang spiritual Islam yang menekankan diri untuk pembersihan hati dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengendalian diri dan pengalaman batin. Nah, di Indonesia sendiri, sejarah Thariqah tasawuf itu sudah sangat amat panjang dan menyebar luas di seluruh Nusantara. Islam datang dengan damai, membentuk corak khas yang toleran. Untuk mendalami dan memahami apa sih Thariqah tasawuf dalam syariat Islam, nah di sini kalian bisa menyimak video ini. Definisi Thariqah secara harfiah adalah sebuah jalan atau sebuah metode atau sebuah sistem atau sebuah aturan hidup. Ini secara harfiah ya. Sedangkan menurut Abdul Razak Al-Kashani bahwa makna Thariqah adalah jalan khusus yang ditempuh oleh para salik dalam perjalanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar mengatakan dalam kitabnya Al-Kibritul Ahmar wal Iksirul Akbar, beliau menyebutkan syariat adalah ibarat sebuah kapal, Thariqah atau tarikat adalah lautnya, dan hakikat adalah permata yang ada di dalamnya. Pada abad ke-7, Islam mulai masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dengan pedagang Arab. Mereka membawa ajaran Islam dan menjalin hubungan dengan masyarakat setempat. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek agama, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Ajaran Islam disebarkan melalui perdagangan, pernikahan campuran, dan interaksi dengan komunitas lokal. Sejarah perkembangan Thariqah tasawuf di Indonesia tidak hanya berpusat di Aceh, meskipun Aceh menjadi salah satu daerah yang awal perkembangan Thariqah tasawuf pada abad ke-16 dan 17. Tokoh-tokoh besar seperti Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Abdul Rauf Asingkili mengembangkan Thariqah Qadiriyah dan Syatiriyah. Beliau tidak hanya mengajarkan dzikir dan suluk, tetapi juga menghasilkan karya sastra sufi yang menjadi warisan budaya Melayu. Di Sumatera Utara juga berkembang Thariqah tasawuf Naqsabandiyah pada abad ke-19, tepatnya di Babu Salam, Langkat, yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan. Beliau setelah belajar di Mekah mendirikan pusat tarekat dan mengajarkan ajarannya, yang mana menekankan dzikir dan latihan spiritual yang ketat. Tarekat ini menjadi pusat perhatian oleh kalangan masyarakat Melayu dan menjadi pusat pengajaran di wilayah Sumatera itu sendiri. Sesuai dengan permintaan kalian, akhirnya aku memutuskan untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Dilansir dari laman website milik Kanwil Kemenak Kepulauan Riau bahwa Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein dan merupakan pondok pesantren tertua dan terbesar di Pulau Sumatera. Jawa dikenal dengan perkembangan Thariqah tasawuf yang dibawa oleh Wali Songo.
9 wali besar yang menyebarkan agama Islam dengan pendekatan tasawuf yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Jawa, seperti tarekat Qadiriyah, Syadziliyah, dan Tijaniyah. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan mengintegrasikan budaya lokal sehingga Islam mudah diterima secara luas oleh masyarakat setempat. Daerah tadi, Kalimantan dan Sulawesi juga menjadi penyebaran thariqat tasawuf di Indonesia yang dibawa oleh para ulama yang telah belajar di Timur Tengah. Beliau kembali ke Indonesia dengan membawa tarekat Naqsabandiyah dan Catariyah. Contohnya di Kalimantan Selatan, tarekat Naqsabandiyah sangat populer di masyarakat setempat, sehingga tarekat Naqsabandiyah menjadi bagian kehidupan spiritual masyarakat setempat. Oke teman-teman, thariqat tasawuf di Indonesia bukan hanya sejarah, tapi juga cara hidup membentuk moral, spiritualitas, dan hubungan sosial yang harmonis di masyarakat. Melalui dzikir, suluk, dan akhlak yang mulia, tasawuf membantu umat Islam Indonesia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat persaudaraan antar sesama. Berikut contoh penerapan tasawuf pada kehidupan sehari-hari. Di dunia yang bising, ada jiwa-jiwa yang mencari kedamaian. Aku ingin tahu bagaimana leluhur kita dulu menemukan sunyi yang menyucikan. Namaku Lani. Aku tinggal di Kepulauan Riau. Belakangan ini, aku tertarik dengan tasawuf dan thariqah, sesuatu yang dulu hanya terdengar sebagai istilah asing. Aku mulai melatih diri untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban. Tapi siapa sangka kalau temanku berbeda dengan aku. Sholat subuhnya menggunakan kunut. Setelah sholat, dia juga langsung berzikir. Lantas, aku bagaimana? Perbedaan tradisi dan cara pandang kami seharusnya menjadi kekuatan yang menguatkan, bukan memecah belah, karena keduanya telah membuktikan mampu hidup berdampingan dengan saling menghormati. Menjauhi gibah bukan hanya menjaga lisan, tapi juga menjaga hati agar tetap bersih dan penuh kasih. Ada yang naik perahu Naqsabandiyah, ada yang naik perahu Syadziliyah, ada yang naik perahu Sammaniyah, ada yang naik perahu Tijaniyah, ada yang naik perahu Syadziliyah.
semuanya berada di kapal dan semuanya berada di lautan hakikat la ilaha illallah. Dan tujuan akhirnya adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Demikian perjalanan panjang Thariqat Tasawuf Indonesia dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, begitu juga di wilayah lainnya yang membentuk wajah Islam Nusantara yang kaya dan damai. Saya, Wulan Zapriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.